Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Dewantoro, NIM 21113819, kelas Informatika 01. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perintah dasar sistem operasi Linux. Di sini saya sudah masuk ke Ubuntu PC Maya. Langsung kita login, masukkan password. Di sini sudah ada beberapa format instruksi Linux yang akan kita jalankan nanti. Sebelumnya kita tunggu PC kita booting. Sudah masuk, langsung masuk ke terminal. Kemudian yang pertama ketik ls. Di sini digunakan untuk menampilkan isi direktori. Kemudian ls/a digunakan untuk menampilkan isi direktori secara lengkap. Kemudian ls/bin untuk membuka direktori bin. Kemudian selanjutnya ls/bin spasi/etc spasi/user digunakan untuk menampilkan direktori secara keseluruhan atau lebih detail. Kemudian kita ketikkan ls-1/user. Nah, ini digunakan untuk membuka direktori user. Kemudian yang terakhir ls/1a/bin/etc. Nah, ini digunakan untuk menampilkan direktori etc. Kemudian kita bersihkan, clear. Selanjutnya kita langsung ke melihat identitas diri atau identitas dari PC kita ini. Kita ketik ID. Yang di sini muncul user ID. Kemudian kita ketik date untuk menampilkan tanggal hari ini, ada tanggal, hari, tanggal, bulan, tahun, dan jam. Kemudian kita juga bisa melihat kalender di masa depan atau masa lalu. Contohnya kita ketikkan kal 11/2002. Nah, di sini muncul kalender bulan November 2002. Kemudian kita juga bisa menampilkan kalender selama 1 tahun ini. Perintahnya kal-y. Nah, di sini akan muncul kalender selama 1 tahun. Dan kita bersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan melihat identitas dari mesin kita ini. Kita ketikkan hostname. Nama dari mesin ini adalah Agus VirtualBox. Kemudian untuk name ini adalah Linux. Kemudian uname /a. Di sini menampilkan identitas mesin secara keseluruhan atau lebih detail. Kemudian selanjutnya kita akan melihat siapa saja yang aktif atau menggunakan mesin ini. Pertama kita ketik W. Di sini aktif ada 1 karena saya sedang menggunakan. Kemudian W, siapa, yaitu saya sendiri. Kemudian WMI. Nah, di sini adalah nama saya. Kemudian kita akan mengubah informasi finger. Ketik chfn spasi username. Masukkan password. Nah, sebentar kita ulang. chfn Agus. Nah, di sini sudah muncul. Kemudian kita isi room number, kita ganti 3. Kemudian workphone 80821. Kemudian homepone 389819.
Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat informasi Finger yang kita masukkan tadi. Kita ketik Finger. Sini adalah username kita, kemudian kita ketik Finger spasi username. Nah, di sini akan muncul data yang kita masukkan tadi seperti office, number phone, dan home phone. Yang selanjutnya adalah menggunakan perintah manual. Yang pertama adalah man ls. Nah, di sini kita melihat perintah-perintah manual. Untuk keluar kita klik key. Selanjutnya man. Nah, di sini juga sama akan menampilkan perintah-perintah manual. Kemudian man strip k file. Nah, kita akan melihat macam-macam file yang ada dalam mesin kita. Kemudian man 5 ps passwd. Nah, di sini akan menampilkan description dari data kita. Untuk menghapus layar kita gunakan clear. Kemudian kita juga bisa mencari perintah yang mengandung kata kunci yang kita cari. Perintahnya adalah apropos. Kemudian kita ketikkan kata kunci get. Nah, di sini akan muncul apa saja yang ada yang termasuk dengan kata kunci det. Ya, juga bisa pakai coba cari yang lain, mail. Nah, ini adalah data yang masih tergolong dari kata kunci mail. Kemudian satu lagi apropos spasi telnet. Nah, di sini juga akan muncul. Kemudian selanjutnya kita akan mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari. Kita ketikkan what is that. Nah, di sini akan muncul that. Kemudian kita bersihkan dulu. Kita akan memanipulasi berkas atau file dan direktori. Langkah pertama adalah kita ketikkan ls. Kemudian melihat semua file secara lengkap, kita ketikkan ls strip 1 strip l. Sebentar, kita ulang ls strip 1. Kemudian kita akan menampilkan semua file atau direktori yang tersembunyi. ls strip a. Nah, di sini akan muncul semua file atau direktori yang tersembunyi. Kemudian kita ketikkan ls strip f untuk menampilkan semua file atau direktori tanpa proses sorting. Artinya ditampilkan secara acak. Kemudian kita akan menampilkan isi suatu direktori. Kita ketikkan ls spasi slash user. Ini adalah direktori user. Kemudian kita juga bisa menampilkan isi direktori dari root. Kita ketikkan ls slash kemudian enter. Untuk selanjutnya bagian nomor 7 menampilkan semua file atau direktori dengan menandai. Perintahnya adalah ls strip f slash etc. Nah, ini adalah beberapa tanda yang ada. Kemudian kita juga bisa menampilkan file atau direktori secara lengkap, yaitu dari nama file, ukuran, tanggal dimodifikasi, pemilik, grup, dan metode atau atributnya. Kita masukkan perintah ls strip l slash etc. Nah, ini adalah file secara lengkap. Ada tanggal pembuatan juga.
Kemudian yang terakhir, kita juga bisa menampilkan semua file dan isi directory. Argumen ini akan menyebabkan proses berjalan agak lama. Apabila proses akan dihentikan, dapat menggunakan Ctrl C. Kita ketikkan ls-r/user. Nah, ini akan memakan waktu cukup lama, tapi kita tunggu aja sebentar. Nah, ini udah selesai. Kemudian kita langsung ke percobaan ke-10. Clear. Percobaan 10 ini digunakan untuk melihat tipe file. Langsung kita ketikkan file, kemudian file spasi bintang, kemudian file /bin/ls. Nah, ini. Selanjutnya kita akan menyalin file. Yang pertama, kita akan mengopi suatu file. Berikan opsi I untuk pertanyaan interaktif bila file sudah ada. Kita ketikkan cp/etc/group f1. Ini kita akan mengetik data bernama f1. Kemudian ls-l. Nah, di sini sudah masuk data bernama if1 dan f1. Kemudian kita tulis cp/i f1 dan f2. Kemudian kita copy lagi cp/i f1 f2. Nah, ini ada notif apakah mau copy f2 karena tadi sudah ada. Kemudian kita enter aja. Kemudian kita juga akan mengopi ke directory. Kita ketikkan makdir Nah, kita akan memasukkan ke backup. Kemudian copy F1 dan F2, F3 ke backup. Kita enter. Kemudian cp F1, F2, F3 backup. Kita ketikkan ls. Nah, di sini di backup sudah ada F1, F2 dan F3. Kemudian kita cd nah ini. Kemudian kita masuk ke percobaan 12, melihat isi file. Yang pertama menggunakan instruksi cat. Kita ketikkan cat F1. Nah, ini adalah isi file dari cat F1. Kemudian kita juga bisa menampilkan file per satu layar penuh. Kita ketikkan more F1. Nah, ini kita menampilkan dengan penuh. Cara nuruninnya adalah dengan klik enter. Untuk batal adalah Ctrl C. Kemudian kita coba ketikkan pg F1. F1 tidak ditemukan karena sudah dipindah ke backup. Kemudian kita akan mengubah nama file. Yang pertama adalah menggunakan instruksi mv. Kita ketikkan mv F1 proc.txt ls. Nah, ini file F1 sudah diganti dengan nama proc.txt. Kemudian kita akan memindahkan file ke directory lain. Bila argumen ini terakhir ada nama directory, maka berkas-berkas akan dipindahkan ke directory tersebut. Kita ketikkan
makdir, mydir, move atau mv, f1, f2, f3, mdir. Selanjutnya kita akan masuk ke percobaan 14, yaitu menghapus file. Kita lihat terlebih dahulu di folder backup. Di sini ada file f2, f3, ef1 dan proc.txt. Kemudian kita akan menghapus file f2 dan proc.txt. Kita ketikkan rm atau remove f2, kemudian rm proc.txt. Kita enter. Kemudian kita lihat lagi di sini file f2 dan proc.txt sudah hilang. Kemudian yang terakhir kita masuk ke percobaan 15, yaitu mencari kata atau kalimat dalam file. Kita ketikkan grep root /etc/password. Nah, kemudian kita juga mengetikkan grep petik .20 petik lagi, kemudian spasi /etc/password. Nah, di sini muncul angka 0. Yang kita cari adalah titik 0. Kemudian kita akan mencari grep student /etc/password. Nah, mungkin sekian perintah dasar dari sistem operasi Linux. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.